kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif, dan Bung Rocky Gerung. Ini hari Jumat kita ketemu. Orang biasanya kalau banyak yang bilang, thanks God it's Friday. Orang Islam bilangnya Jumat barokah gitu. Tapi saya sendiri jujur sering sekali sudah lupa hari gitu. Yang paling penting syukur-syukur saya nggak lupa diri saja sekarang nih, Bung Rocky. Banyak yang lupa posisi itu. Dia nggak ngerti bahwa dia menteri, dia nggak ngerti bahwa dia presiden, lalu ngeluh sendiri tuh. Itu bahayanya lupa posisi. Kayak Presiden Jokowi mengeluhkan bahwa bansos belum nyampe ke daerah. Nah dia yang bikin, kok bisa nggak nyampe, bagaimana ceritanya? Itu namanya lupa posisi itu. Lupa posisi. Soalnya harusnya dia nggak perlu tanya dong. Dia begitu tahu, begitu perintahkan dong. Apa yang terjadi? Kan begitu kan, panggil mensosnya. Jangan cuma marah-marah doang. Itu akhirnya si Mensos rasa bersalah lagi kan. Kan dia bisa telepon, masa nggak ada WA di antara presiden dan menteri-menterinya. Ini presiden muter lewat rakyat. Tapi saya ngerti motifnya, itu curhat ke rakyat, minta dikasihani. Ya nggak bisa dong, masa kita ngasih rakyat minta dikasihani, itu balik-balik nih, presiden minta dikasihani. Jadi begitulah energinya makin habis di istana. Nah, berkaitan dengan acak kadutnya wajah pemerintahan ini, saya kira ini sangat menarik ya. Saya tadinya tersenyum begitu membaca beritanya, baca status dari netizen, tapi saya jadi merenung gitu karena begini nih bunyi status Twitter yang diangkat kemudian oleh media-media jadi ramai ini. Kalau mau lihat wajah pemerintahan Jokowi, lihatlah wajah Ngabalin. Coba. Jadi pertama kita masih kesenyum, tapi begitu kita merenung jadi lebih serius. Jadi menurut saya ini nggak lagi bercanda, Bung Rocky. Ini soal serius gitu. Ya, saya mesti ketawa dulu baru saya pasang muka serius nih buat menerangkan. Karena memang orang berupaya untuk cari keterangan apa yang terjadi di istana. Kenapa acak kadut kayak nggak ada koordinasi tuh. Lalu orang dapat inspirasi. Ya udah supaya gampang daripada nerangin secara teoritis bahwa itu terjadi miskomunikasi, terjadi kakofoni dengan istilah macam-macam. Ya orangnya lihat aja wajah dari seorang yang terus-menerus mewakili istana. Ya udah betul, wajah saudara Ngabalin itu. Jadi publik kita akhirnya menjadi sangat cerdas karena berupaya untuk memahami apa yang tersembunyi. Ini namanya pintu semiologi. Nah, kalau pakai istilah kerennya itu pintu semiologi itu. Jadi pintu semiologi artinya ilmu tentang tanda tuh. Nanti diterangin juga pada si wajah itu apa artinya semiologi. Jadi pintu itu kemudian jadi alasan untuk menerangkan isi lemari istana, isi dapur istana, isi kamar tidur istana. Yang memang terlihat acak-acakan. Dan keacak-acakan itu terlihat di isi kepala si Mr. Sorban kan. Karena dia bereaksi terus terhadap hal yang sebenarnya dia nggak pahami. Itu bahayanya tuh. Jadi orang akhirnya hubungkan bahwa kalau saudara Mr. Sorban aja ngaco, mestinya itu menandakan bahwa presiden juga ngaco kan. Jadi terhubunglah itu. Nah itu yang kemudian dibuktikan hari-hari ini bahwa presiden sebetulnya tidak lagi punya kemampuan untuk bahkan menegur mensos, dia nggak punya kemampuan. Dia ngeluh aja tuh. Ini bansos nggak nyampe tuh. Jadi rakyat bilang, Anda yang bikin kebijakan, Anda yang putuskan dong tuh apa yang mesti dilakukan. Kami hanya terima efeknya, yaitu beras yang kayak batu di Serang Pandeglang itu. Dianggap sebagai buat makan binatang pun itu nggak cukup sebetulnya, tidak cukup berkualitas. Itu soalnya. Ya. Nah, tadi kan kita kembali ke tadi yang melihat bahwa wajah kalau lihat wajah pemerintahan Jokowi, lihatlah wajah Ngabalin. Ini kan kita pinjam tadi ya dari netizen dan saya setuju bahwa ini luar biasa, sangat cerdas. Tetapi sebenarnya dan kita melihat kecerdasan muncul ya di tengah-tengah situasi ini dalam melakukan kritik terhadap pemerintahan. Tetapi saya kira mungkin di satu sisi kita juga bisa melihat bahwa ini sebenarnya ada tanda apa ya? Kalau saya pakai tanda kemuakan gitu mungkin terlalu kasar ya. Tapi apa ya? Kekesalan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau kita lihat misalnya kalau otak itu cukup kuat, dia diatur untuk memikirkan risiko. Jadi otak kita dirancang untuk mengantisipasi risiko tuh. Itu soalnya. Nah, sekarang kita lihat otak kekuasaan itu nggak mampu untuk mengantisipasi resiko. Oleh karena itu dia panik gitu.
Karena dia panik, dia geraknya serampangan. Itu yang disebut acak adut, gerak serampangan, nggak ada arah gitu. Itu sama dengan ini, coba saya bayangkan ini supaya secara akademis itu. Anjing itu namanya anjing bulldog. Kan kita tahu anjing bulldog itu kan kepalanya kecil, badannya juga standar-standar aja, kecil bahkan itu dibandingkan dengan Rottweiler atau anjing gembala Jerman itu, atau Siberian Husky gitu. Ini bulldog ini dia nggak stabil karena dipaksa untuk berambisi gitu. Padahal otaknya nggak cukup itu. Karena dia nggak stabil, dia mondar-mandir, gelisah terus beringasan. Nah, seringkali dia bahkan mencurigai ekornya sendiri itu. Lalu dia mulai merasa bahwa ekornya ini mengganggu dia. Karena itu bulldog itu biasanya dipotong ekornya tuh. Itu kalau kita lihat bulldog kan ekor belakangnya tuh pendek dipotong. Itu karena ekor itu mengganggu otaknya tuh. Jadi itu yang terjadi itu. Padahal itu satu badan kan. Nah, istilahnya kira-kira begitu. Otak nggak cukup, ambisi kuat, maka saling mencurigai. Yang ekornya dipotong-potongin aja kan. Nah, netizen lebih mampu membandingkan itu. Ada otak yang tidak cukup di dalam kepala yang kecil, tapi dengan ambisi besar gitu kan. Maka terjadi kekacauan koordinasi. Itu yang mungkin orang anggap yang Ngabalin nih, itulah contohnya tuh. Tidak cukup otaknya, tapi mau komentari semua masalah berat, akibatnya pusing sendiri itu. Nah, kira-kira begitu netizen. Tapi saya ini terangkan dalam perbandingan akademis ya, bukan dalam membandingkan antar makhluk. Ya, nggak boleh lah. kalau antar makhluk kita masuk ke ranahnya penghinaan. Tapi kalau ini adalah metafora lebih pada lah ya, analogi saya kira ya. Saya cukup belajar psikologi anjing tuh, karena itu ada ilmunya tuh. Oh ya. Ada itu bukunya Dog Psychology itu. Oke. Ya menarik ya. Tapi kok kita kembali ke anjing aja siapa psikologinya, apalagi orang. Ya, saya penasaran kenapa sih kemudian kok si netizen ini sampai pada kesimpulan semacam itu. Saya kira ini dia sudah melakukan semacam mengamati dari hari ke hari. Tetapi ini rupanya peristiwa ini dipicu oleh satu video yang sangat viral nih sekarang dan beredar di media-media sosial. Rupanya Ali Mokhtar Ngabalin sebagai juru bicara pemerintah gitu diwawancarai di sebuah media televisi. Entah ditanya apa, dia dijawab apa, ditanya apa, dijawab apa, dan akhirnya si presenter ini kebingungan sendiri. Nah, jadi itulah rupanya kemudian disimpulkan karena pemerintah rakyat juga melihat bahwa kita mengeluhnya apa, pemerintah kemudian mengkomunikasikan apa, dan kita kebutuhan apa yang disampaikan oleh pemerintah apa, kan begitu. Kan kalau ada koordinasi, dulu ketua kepala KSP Pak Muldoko udah bilang nggak boleh ada lagi yang ngomong itu kecuali 2 orang tuh. Kan dia sendiri atau Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet tuh. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Tetapi kita tahu bahwa setiap kali selesai rapat koordinasi oleh presiden, bahkan menteri-menterinya itu saling tengok-tengokkan. Karena begitu selesai rapat, presiden masuk ke dalam, lalu menteri bingung, ini mau ngomongin apa ke publik. Karena presiden nggak tahu apa kesimpulannya kan. Karena itu selalu saya dapat bocoran WA group nih di kalangan menteri. Oh ini apa sih yang mesti diucapin. Jadi selama presiden memimpin, menterinya juga sibuk WA sendiri tuh. Dan nggak fokus itu. Nah itu kan publik bertanya apa yang mau diucapkan. Yang Ngabalin ambil inisiatif gitu. Buat ini maksudnya. Padahal dia sendiri nggak tahu. Kan dia nggak ikut rapat juga. Jadi dia nguping setelah rapat selesai, beliau ini, saudara Mr. Sorban, dia nguping kiri kanan, apa ya yang diomongin. Ya menteri-menterinya juga nggak tahu mau ngomongin apa, kan dia asal nyebut aja. Itu juga yang tiba di kuping Mr. Sorban, lalu dia ngoceh tuh. Dia ngoceh di depan presenter-presenter yang pinter. Maka presenternya jengkel kan. Ini bagaimana coba istana nggak ngerti apa-apa tapi ngoceh. Itu yang saya sebut tadi. Karena otaknya kecil, tapi dipaksa untuk menyerap banyak informasi, lalu dia panik gitu. Lalu dia mondar-mandir dan bahkan ekornya sendiri dianggap sebagai pengganggu. Itu soalnya. Jadi betul-betul ini akademis saja nih, bukan soal-soal yang menyangkut watak manusia. Ini hanya mau menerangkan supaya mudah dimengerti gitu ya. Fenomena dari bulldog tadi itu. Lain dengan anjing yang paling kecil itu, yang paling lucu namanya Chihuahua. Itu enak tuh. Dia layani kita dengan gembira tuh. Nggak marah-marah.
Jadi mestinya ada mental Chihuahua juga di sana. Ya. Oke. Nah, kalau saya perlu ingatkan juga pada publik ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman nih, para viewer kita juga memperhatikan. Kalau Anda perhatikan itu sekarang ini relatif di kabinet itu, menteri-menteri yang bekerja, dalam artian kan tugasnya berkomunikasi pada publik itu, kan kita bisa hitung dengan jari gitu ya. Justru malah dominannya itu sekarang adalah para staf-staf juru bicara ini. Meskipun sekarang pun staf juru bicara pun udah mulai berkurang tuh, ya. Dulu banyak sekali kan yang tampil dari KSP itu, tapi sekarang betul-betul yang diandalkan ini Ali Muchtar Ngabalin nih. Jadi nggak salah kalau Anda berpikir menteri-menteri sendiri juga sekarang ini sedang kebingungan. Jadi daripada salah ngomong, lebih baik nggak ngomong, biar dia aja yang digebukin publik, kan kira-kira gitu cara berpikirnya. Itu saya mau ucapin begitu, cuman nggak enak kan, masa nanti satpam keluar terus gebukin bulldog yang ngegonggong terus menerus, itu bisa marah lagi bulldognya. Tapi memang itu yang terjadi. Semua menteri menganggap sebaiknya lebih cepat kita diberhentikan itu. Jadi ada alasan untuk mundur kan. Kan gak enak kalau mundur kan. Seolah-olah udah di ujung kok mundur itu. Udah di ujung jurang kejatuhan maksudnya. Jadi terjadilah spiking semacam ini kan. Seolah-olah sedang bertumbuh ekonomi. Seolah-olah 7% itu real. Padahal sebetulnya base-nya adalah -5%. Jadi mau dipoles, jadi memoles etalase, padahal buruk isinya. Kan kalau Menteri Ekonomi misalnya datang buat menerangkan, kita 7%, dia sendiri ragu sebetulnya. Karena itu pasti dia akan dihajar oleh ekonom-ekonom oposisi yang menganggap Anda ekonom tapi nggak ngerti. So, masuk dengan 7%. 7% dari 0 ke 7, ya 7%. Kalau dari -5 ke 7%, ya itu artinya 2%. Dan ini sebetulnya yang, ya saudara Sorban ini nggak tahu juga metode berpikir semacam itu kan. Jadi dia ambil alih aja semua isu seolah-olah bisa ditutupi dengan basa-basi narasi itu. Itu yang membuat presenter jengkel. Jadi ini satu paket dari pembusukan yang terus-menerus kita terangkan dari awal. Nah, saya bisa bayangkan misalnya udah nggak ada juru bicara tuh. Semua menteri kan menolak untuk tampil ke depan kan. Bayangin misalnya kalau presiden bilang hari ini juru bicaranya adalah Menteri Keuangan, besok juru bicaranya adalah Menko Investasi segala macam. Itu dibully aja. Maka lebih aman pasang Mr. Sorban itu. Nah, tapi sekarang ada backupnya tuh, namanya yang setiap malam merapat untuk memantau demo, memantau masyarakat sipil, apa namanya itu? Coro TV apa? Cokro. Karena dia di Jalan Cokroaminoto itu. Jalan Cokroaminoto itu tempat saya main dulu itu. Dulu namanya Jalan Jawa, dulu diganti Jalan Cokroaminoto. Nah, disitulah bercokol sebuah televisi yang memantau masyarakat sipil. Ini ke tempat para buzzer sampah level 4 ya. Ya itu. Jadi tinggal 2 itu sebetulnya yang pendukung Jokowi. Di dalam upaya untuk menenangkan publik dan gak berhasil juga. Ya. Bu Rocky, tapi saya lihat ya, kemarahan publik terhadap pemerintah dan juga terutama para politisi ya, pendukung-pendukung partai pemerintah itu kelihatan sangat terasa sekali ya. Misalnya kita melihat kan sekarang ini ternyata banyak sekali para politisi sudah mulai pasang-pasang baliho gitu ya. Di mana-mana udah Pak baliho, termasuk Puan kemarin kan juga yang dicoret-coret di Surabaya dan Blitar nih. Nah, terbaru saya dapat kiriman ini. Ini kelihatan sekali foto bagaimana ada seorang orang yang pakai masker dan kemudian mengangkat bahwa ini pandemi belum selesai tapi sudah mau menuju ke 2024 orang-orang, dan di belakangnya dia ada foto Puan, ada foto Erlangga Hartarto, terus sebelumnya kemarin juga para politisi yang mencoba memanfaatkan momen Olimpiade kemenangan Grace Poli dan partnernya Apriani tadi, itu juga dihajar rame-rame ketika mereka memanfaatkan itu sebagai momentum kampanye atau branding. Kelihatannya levelnya sampai segitunya ya masyarakat kita saat ini. Saya lihatnya begini, kan ini menteri-menteri Erlangga, Puan segala macam. Kenapa dia pasang sekarang? Karena dia juga berharap ada end game gitu. Kan dia nggak mungkin pasang nanti 2023 awal, karena dia tahu bahwa 2021 bisa terjadi pergantian kekuasaan. Mending investasi dari sekarang tuh. Kalau etiknya ada, maka mereka anggap oke lah nanti kita pasangnya 2023 tuh, kan Pak Presiden masih ada, kan gak enak sama Presiden tuh, masa masih berkuasa tapi udah nyari tempat kos lain. Itu etikanya. Tetapi mereka langgar etika itu. Itu nggak salah juga, karena mereka bikin kalkulasi pragmatis. Buat jangan-jangan
pemerintahan Jokowi nggak nyampe akhir 2021 tuh. Setelah 17 Agustus ada kasakusuk baru tuh untuk mempersiapkan sidang MPR di akhir tahun. Jadi sidang MPR akhir tahun itu diduga kuat itu akan jadi titik temu crossfire antara kepentingan menyelamatkan diri di dalam kabinet dan gerakan perubahan yang makin masif dari masyarakat sipil, dari mahasiswa segala macam. Karena itu baliho itu sebetulnya dimaksudkan untuk mempercepat pemilu tuh. Jadi presiden mestinya paham bahwa menteri-menterinya nggak mau tunggu sampai 2024, karena itu mereka pasang baliho sekarang karena jangan-jangan pemilu dipercepat ya sama di awal 2022 setelah sidang MPR. Saya kira sidang MPR itu dibuat akhir tahun akhir tahun inilah. Ya. Jadi itu persiapannya. Jadi secara tidak langsung ini semacam bocoran dari internal partai pendukung ya, dengan baliho-baliho yang terpasang di mana-mana itu ya. Mereka sendiri gitu tidak yakin pemerintahannya akan bertahan sampai akhir. Nah, bagaimana kita rakyat diminta untuk percaya kan gitu kira-kira? Ya, terpaksa kita masih buka-bukaan, Pak. Kan semua kita pemimpin redaksi, wartawan tahu semua isi perut politik dari partai-partai itu kan. Jadi kita sering dapat bocoran kan, bahwa oh iya. Nah itu yang menunjukkan mereka yang berupaya untuk menghalangi endgame itu percuma. Karena bahkan dari dalam menginginkan perubahan itu. Kan berkali-kali kita diskusi, apa sih tanda bahwa akan ada perubahan dipercepat itu? Apa akan terjadi gejolak? Enggak. Karena itu mereka saling bikin courtesy call di antara partai-partai. Gimana ya kita atur supaya nggak terjadi gejolak. Bahkan di antara partai pendukung terpecah. Nah, saya berpikir bahwa perubahan politik itu bisa dipercepat. Ini kan cuma kesepakatan 3 orang menteri di kabinet yang memimpin partai untuk mundur dari kabinet. Lalu disambut oleh 3 orang anggota DPR yang berupaya untuk menjamin bahwa akan ada ketertiban di dalam proses pergantian kekuasaan. Lalu disambut lagi oleh 3 tokoh oposisi itu supaya ada kerjasama. Jadi kerjasama antara DPR, oposisi bukan partai ya, ini oposisi tokoh nih, dan 3 orang menteri di kabinet itu langsung bisa menghasilkan perubahan politik yang dipercepat. Jadi nggak ada soal macam-macam rakyat, ini cuma soal 9 orang, dan 9 orang itu saya kira udah ada namanya tuh. Nah, mestinya Pak Jokowi mantau itu. Ini kita bocorin aja, karena ini kan terbuka aja. Saya bocorin analisisnya supaya membantu saudara sorban nanti untuk bereaksi lagi kan, gitu maksudnya. Untuk menggonggong lagi itu. Ya, jadi kalau transfer of power gitu ya, secara internal itu transfer kekuasaan secara internal itu bisa peaceful ya, tidak bisa aman ya, nggak perlu, orang kan selalu khawatir setiap kali ada perubahan-perubahan kekuasaan itu pasti nanti dampaknya berdarah-darah, menimbulkan konflik sosial dan sebagainya begitu. Itu mereka yang takut perubahan segede-gedein itu bahwa nanti bloodshed di mana nggak ada yang begituan, bahkan 98 aja tuh santai aja sebetulnya kan, nggak ada hal yang mendebarkan, apalagi dalam keadaan sekarang di mana Ibu Mega udah paham bahwa nggak mungkin ini dipertahankan. Karena ini merosot terus kan ekonomi itu, segala macam, indeks demokrasi turun, ekonomi memburuk, segala macam, UMKM berantakan. Jadi seluruh gejala yang dulu kita sebut sebagai social unrest ada di kita hari ini. Apalagi yang apalagi yang kita nggak tutup-tutupi kan, dianggap makar. Kita nggak makar, kita hanya terangkan hukum sosiologi sedang bekerja untuk mempercepat perubahan. Itu dasarnya. Kan nggak mungkin ada aktivitas ekstra konstitusional kalau tidak ada fakta sosial yang mempercepat perubahan ekstra konstitusional itu. Sering kali dianggap memang ini bukan inkonstitusional, ini ekstra konstitusional lain. Ekstra konstitusional artinya kesepakatan di luar konstitusi, tapi kesepakatan politik juga itu nggak ada soal. Kalau inkonstitusional itu namanya angkat senjata dong, itu nggak boleh dong, kita anti semacam itu. Ya Pak. Kalau sudah angkat senjata, nah itu udah makar. Oke, tapi kita lihat ini ya. Tadinya data yang dimunculkan oleh Kepala BPS berkaitan dengan ekonomi tumbuh 7% itu diharapkan kan gitu dapat semacam apa ya, permen lah buat masyarakat gitu ya. Tetapi kan sekarang buat masyarakat apa artinya gitu. Saya membaca juga artikel, oke, kamu mau boleh bilang tumbuh 7 bahkan 10 bahkan 11%. Tapi realitasnya hari ini saya nggak makan, gitu. Realitasnya dagangan saya nggak laku. Realitasnya saya mesti memberhentikan banyak pekerja saya. Itu kan jadi
ini kelihatannya jurus-jurus pamungkas semacam ini juga sudah tidak mempan lagi untuk mengobati sakit yang ada di masyarakat ini. Karena angka 7 itu kayak angka sulap-sulapan kan. Orang dari mana 7? Uang kemarin Bogor itu retail tutup 3.000 karyawan berhenti, tiba-tiba terus ada 7%. Wah, pekerjaan tidak tersedia. Jadi ini secara statistik memboles keadaan. Saya bayangkan misalnya mereka rapat di istana, terus presiden bilang, jangan lupa ya, bulan Mei tahun lalu saya pernah bilang bahwa ekonomi akan tumbuh 7%. Maka sibuklah ini statistika. Oke, kita bikin formulanya tuh. Maka dihasilkan 7%. Tapi dia nggak bilang bahwa ini adalah ukuran perbandingan antara basisnya, yaitu kuartal kedua 2020 dan kuartal kedua 2021. Kan kalau dia bilang orang mengerti, wah, Anda bohong dong, 2020 kok -5, masa sekarang jadi 7, kan mestinya +2 aja sebetulnya, yang sebenarnya nggak ada artinya tuh. Apalagi kita tahu yang 2 ini bahkan didorong oleh konsumsi. Selama tahun lalu orang terpaksa mesti spending, keluarin konsumsinya karena ada lebaran itu, walaupun karena dipaksa buat kasih THR buat orang tua. Nah sekarang tabungannya habis, masa masih 7%? Ya. Jadi kalau mau bikin perbandingan, bikin lebih gila lagi. Misalnya ekonomi Indonesia sekarang tumbuhnya 1000%. Datanya apa? Bandingkan dengan tahun 1799 ketika VOC bangkrut 1799. Kalau dari 1799 ke sekarang memang 1000%. Ya, dan ada juga disebut di situ, saya membaca bahwa dipicu juga oleh pembebasan PPNBM mobil mewah, mobil-mobil. Iya, itu. Angkanya juga langsung secara statistik memang masuk itu langsung kan begitu. Memang. Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi kan janjikan nanti sekitar bulan Juni ekonomi kita membaik. Karena itu orang spend, berharap betul-betul membaik kan. Dan itu ekspektasi publik, mending kita belanja sekarang, barang murah, motor kreditnya murah, kan ekonomi membaik nanti bulan Juni. Jadi habis tabungannya, tetap berburuk, tetap makan beras batu itu rakyat. Ya. Jadi hati-hati kalau mau menggoreng isu kenaikan 7%, karena kalau nanti disambut oleh ribuan karyawan Giant yang kemarin baru ditutup, ditutup di mana-mana, dia bilang 7% apaan? Realitasnya hidup saya semakin susah. Oke, Bung Regi, terima kasih atas perbincangan kita. Ya. Semoga otak kita menjadi lebih besar dan bermanfaat dibandingkan bulldog. Yes, terima kasih. Bye.